Shalom teman-teman yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Dimanapun kalian berada saat ini, baik berada di rumah masing-masing atau berada di tempat-tempat tertentu, di dalam kelompok-kelompok yang kecil. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati persekutuan kalian. Sekalipun ibadah kita tidak dapat laksanakan di dalam gereja masing-masing, tetapi kita masih dapat teruskan ibadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman. Di dalam kelompok-kelompok yang kecil, kita percaya bahwa dimanapun kita berada, berkat Tuhan itu tetap sama. Ini adalah hari Minggu yang kedua atau Ahad yang kedua. Kita berada di dalam perintah kawalan pergerakan, dan sebagaimana yang telah diumumkan Perdana Menteri kita bahwa tempo ini dilanjutkan sehingga 14 April. Mari kita memandang hal ini dari sudut pandang yang positif. Kita melihat ini bukan suatu yang mendatangkan pergumulan bagi kita, melainkan hal ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk semakin erat dengan keluarga kita, semakin erat dengan sesama teman-teman. Hari ini, sebelum kita berkongsi kebenaran firman Tuhan, untuk melihat kembali apa yang telah terjadi selama beberapa waktu minggu ini secara khusus, sebagaimana yang dilaporkan oleh Majelis Keselamatan Negara. Majelis Keselamatan Negara mencatat bahwa terdapat 159 case tambahan yang menjadikan jumlah keseluruhan case COVID-19 di dalam negara kita menjadi 2.320. Namun kita juga bersyukur karena di sebalik data tersebut ada juga yang telah dinyatakan sembuh, yaitu 10 case. Namun demikian kita juga turut bersimpati dan berduka. Kita mengucapkan takziah kepada 27 keluarga yang telah kehilangan orang yang mereka kasihi. Takziah dan kiranya Tuhan memberikan ketabahan. Pada pagi ini saya ingin berkongsi satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu perlindungan Allah yang sempurna. Dalam saat-saat kita berhadapan dengan keadaan yang begitu menakutkan saat ini, kita memerlukan perlindungan Allah. Kita memerlukan keyakinan bahwa kita ini tetap disertai oleh Tuhan di dalam keadaan yang menakutkan, membimbangkan, yang barangkali kalau kita melihat jauh ke depan, ini juga akan memberikan satu kebimbangan kepada kita tentang ekonomi negara kita yang kemungkinan besar, sekiranya hal ini berterusan seperti yang sedang terjadi saat ini, ekonomi negara kita akan terancam untuk mengalami kemelesetan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, case-case yang sedang terjadi di Amerika sendiri telah mencapai satu angka yang membimbangkan. Namun demikian kita percaya bahwa Tuhan tetap ada di sebalik segala sesuatu yang terjadi. Sekarang sudah tiba waktu bagi kita bukan memandang kepada Amerika, bukan memandang kepada China ataupun negara-negara dunia yang lainnya, melainkan mari kita memandang Tuhan. Kita fokus kepada perlindungan Allah yang sempurna. Saya senang untuk membawa kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk kita pelajari bersama pada pagi ini, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur pasal 91. Mari kita baca bersama. Dan saya akan baca dengan suara yang keras.
Mazmur 91, kita baca keseluruhan ayat. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk mencegah engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari dan kita baca bersama pada pagi ini. Berdasarkan pembacaan ini, terdapat sekurang-kurangnya 5 perlindungan Tuhan yang dapat kita pelajari daripada pembacaan ini. Yang pertama, perlindungan Allah dari tipu daya musuh. Apa yang dimaksudkan dengan perlindungan Allah ini? Perlindungan dari tipu daya musuh bermaksud kita dilindungi oleh Tuhan daripada segala bentuk tipu daya yang coba dikerjakan oleh kuasa-kuasa kegelapan terhadap kita. Contohnya di dalam keadaan saat ini. Saat-saat kita berhadapan dengan masalah-masalah yang sedang terjadi, kita tetap diberikan hikmat dan pengertian oleh Tuhan, supaya bukan sekadar beriman, tetapi iman ini menuntun kita kepada kebijaksanaan, sehingga kita mampu untuk bertindak sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kebijaksanaan kita, untuk taat kepada perintah yang diberikan oleh kerajaan saat ini, demi keselamatan, demi kesejahteraan kita. Kita tidak akan tertipu dengan iman yang membabi buta, dengan iman yang terjun di dalam gelap, iman yang sebenarnya membawa kepada kerugian, membawa kepada hal-hal yang mendatangkan masalah kepada kita. Kita bukan sekadar beriman, tetapi kita juga memiliki iman yang mampu memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita untuk berhadapan dengan tipu daya iblis, tipu daya kuasa-kuasa kegelapan, juga tipu daya daripada orang-orang yang mengaku mengenal atau mengetahui firman Tuhan, tetapi dalam masa yang sama menuntun orang lain untuk terjun ke dalam malapetaka. Perlindungan Allah yang sempurna, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca sebentar tadi. Yang kedua adalah perlindungan dari maut, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang kelima tadi, menyatakan tentang kedahsyatan malam. Ini adalah suatu gambaran tentang maut. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita tidak takut dengan maut. Bahkan maut itu sendiri
merupakan suatu alat dari Tuhan. Sekiranya memang ini adalah kehendak Tuhan bagi kita untuk kembali kepada Dia, maut ini sendiri menjadi alat Tuhan untuk membawa kita kembali ke surga, kembali kepada Tuhan. Kita tidak takut kepada maut, tetapi justru karena kita tidak takut, ini disebabkan karena kita mengetahui bahwa kita mendapat perlindungan yang sempurna, perlindungan dari maut oleh Allah kita. Yang ketiga, apakah perlindungan Allah yang sempurna? Perlindungan Allah yang sempurna yang ketiga adalah perlindungan dari ancaman penyakit. Sebagaimana yang sedang terjadi saat ini. Penyakit yang sangat berbahaya, yang tidak dapat kita lihat, yang belum ditemukan vaksinnya. Ini sebenarnya menakutkan. Tetapi justru karena kita memiliki Allah yang memiliki kemampuan untuk melindungi kita. Bukan saja melindungi kita dari tipu daya manusia, dari tipu daya musuh, yang melindungi kita dari maut, juga mampu melindungi kita dari ancaman sakit penyakit. Tetapi ini bukan berarti, teman-teman, bahwa kita memiliki kebebasan untuk membuka diri supaya diri kita ini dijangkiti. Sebagaimana saranan saya pada minggu yang lepas, marilah kita mengikut ataupun menaati perintah dari kerajaan. Mari kita menjauhi kelompok orang ramai. Mari kita menjarakkan diri dengan orang lain. Bukan supaya kita tidak dijangkiti saja, tetapi supaya kita sendiri tidak menjadi ancaman kepada orang lain. Kiranya dengan berpikir bahwa kita mampu untuk menjadi kunci pemutus rantai COVID-19 ini, mari kita memainkan peranan kita, menjauhi kelompok, juga menjarakkan diri daripada orang lain, supaya kita tidak menjadi ancaman, supaya kita juga tidak diancam. Yang keempat, perlindungan Allah yang sempurna dari pembacaan teks kita sebentar tadi adalah perlindungan dari bahaya kemalangan ataupun perlindungan dari musibah. Kemanapun kita pergi, kita tidak mengetahui apa yang akan kita hadapi. Bila-bila masa sahaja kita berhadapan dengan musibah. Tetapi saat inilah, secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya perlindungan Allah yang sempurna itu meliputi perlindungan daripada sebarang kemalangan atau sebarang musibah. Yang terakhir, perlindungan Allah yang sempurna adalah perlindungan dari ancaman roh-roh jahat. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13 sebentar tadi, dia berbicara tentang singa dan ular. Ini sebenarnya adalah suatu gambaran tentang roh-roh jahat, lambang roh-roh jahat yang dipercayai dapat menyebabkan pelbagai penyakit, juga dapat menyebabkan kematian. Ini menurut tradisi orang Yahudi. Mereka percaya bahwa roh-roh jahat ini mampu mendatangkan penyakit dan juga mampu mendatangkan kematian. Dan mereka biasanya di dalam kesusastraan mereka menggambarkan roh-roh jahat ini dengan singa atau ular. Nah, teman-teman yang saya kasihi, daripada pembacaan kita sebentar tadi, ada 5 jenis perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya. Mengapa Allah memberikan perlindungan yang sempurna? Kalau kita perhatikan, ada alasan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-14, 15, dan 16. Ini adalah kata-kata ataupun suara dari Allah sendiri yang diberikannya sebagai jawaban kepada mazmur yang diangkat oleh Musa. Nah, harus kita ketahui bahwa Mazmur 91 ini adalah mazmur tulisan Musa. Jauh setelah zaman Musa, jauh setelah zaman Daud. Orang-orang Yahudi, orang Israel telah diangkut ke pembuangan. Mereka merasa terancam, mereka rasa tidak ada harapan, mereka menghadapi kematian.
ketika berada di dalam buangan, mereka merasa bahwa mereka memerlukan penghiburan. Lalu Mazmur 91 ini, yaitu Mazmur Musa, Mazmur yang telah ada di dalam lingkungan orang Yahudi ratusan tahun, akhirnya dibacakan kembali sebagai suatu penghiburan, menyatakan tentang suatu harapan yang ada pada orang percaya, harapan yang ada pada kita saat ini juga. Mengapa Allah memberi perlindungan yang sempurna? Karena Allah melihat hati kita, Allah melihat hati orang-orang percaya, hati yang melekat kepadanya, yaitu bukan saja berbicara tentang keinginan, kehendak kita, tetapi ini soal sikap hati kita. Hati kita yang melekat ataupun kasih kita yang fokus kepada Allah saja. Hati yang melekat kepada Allah atau hati yang fokus kepada Allah adalah hati atau kasih yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh emosi, tidak dipengaruhi oleh diri kita sendiri, tidak dipengaruhi oleh keadaan yang sedang terjadi saat ini, baik di dalam keadaan yang membimbangkan, di dalam keadaan wabak yang menakutkan, ataupun di dalam keadaan kemakmuran. Ini tidak mempengaruhi kasih kita kepada Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh emosi yang sedang terjadi di dalam diri kita, yang sedang terjadi pada masa lalu, pada masa akan datang. Emosi kita tidak mempengaruhi kasih kita atau fokus kita kepada Allah. Artinya fokus kita ini sentiasa kepada Dia, memandang kepada Allah saja. Baik di dalam keadaan sedih, baik di dalam keadaan gembira, di dalam keadaan yang bimbang, emosi kita stabil atau tidak stabil sekalipun, mata kita, hati kita tetap memandang fokus kepada Allah saja. Kita tidak dipengaruhi oleh diri kita sendiri. Yang saya maksudkan di sini adalah kita tidak dipengaruhi oleh kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, kekuatan-kekuatan atau kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Baik di dalam kelemahan, baik di dalam kekuatan, baik di dalam kelebihan, hati kita tetap fokus kepada Allah saja. Karena itu, teman-teman, perlindungan Allah yang sempurna adalah perlindungan karena kita memiliki hati atau sikap hati, kasih yang fokus kepada Allah saja. Saya mendorong, bahkan saya mengimbau teman-teman, mari kita melihat, menyelidiki hati kita sendiri. Adakah kita benar-benar sudah membuat hati kita ini fokus memandang kepada Allah saja, tidak dipengaruhi oleh apapun? Saya percaya bahwa sekalipun kita tidak sempurna, tetapi kita sedang berusaha. Kita hidup di dalam proses tersebut. Hidup di dalam proses untuk mau membawa hati kita yang siap dibentuk, supaya hati kita ini tetap melekat dan fokus kepada Allah saja. Apakah dasar kasih ataupun hati kita dapat kekal melekat atau fokus kepada Allah saja? Dasarnya adalah kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna. Dia memiliki sifat yang tidak berubah, sifat yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun, tidak dipengaruhi oleh manusia, tidak dipengaruhi oleh pandangan manusia. Baik manusia mau percaya, baik manusia tidak mau percaya, baik percaya ataupun tidak percaya kepada Allah, Allah tidak dipengaruhi. Allah tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia. Allah tidak dikuasai oleh apapun. Allah tidak dikuasai, bahkan tidak dipengaruhi oleh wabak COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Bahkan lebih dari itu, Allah tidak dipengaruhi oleh ciptaannya. Karena Dia adalah Allah, mari kita menyembah Dia, meletakkan Dia di tempat yang tertinggi. Dia adalah Allah. Karena itu mari kita menyembah Dia sebagai Allah kita yang sesungguhnya. Teman-teman yang saya kasihi, perlindungan Allah itu termasuklah melindungi kita dengan hikmat dan berkat-Nya. Hikmat-Nya akan membuat kita bijaksana dan mampu berpikir, seterusnya bertindak dengan kewarasan.
Berkat-Nya mencukupi segala keperluan kita, sehingga kita tidak merasa kekurangan, karena Allah sendirilah merupakan berkat terbesar di dalam hidup kita. Teman-teman yang saya kasihi, mari kita meyakini perlindungan Allah di dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah ragu dengan masa depan kita, sekalipun kita berhadapan dengan wabak yang menakutkan, sekalipun kita mengetahui implikasi-implikasi yang bakal dihadapi oleh negara kita, implikasi-implikasi yang bakal dihadapi oleh dunia. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan perlindungan yang sempurna untuk kita. Terima kasih teman-teman. Firman Tuhan yang kita kongsi bersama hari ini sampai setakat ini, mari kita terus meyakini perlindungan Allah. Kiranya hikmat dan berkat Tuhan menyertai dan melindungi teman-teman semua hari ini, minggu hadapan, dan waktu-waktu mendatang. Tetap berada dimanapun kalian berada. Jangan berganjak. Mari kita bersama-sama taat kepada perintah yang diberikan oleh kerajaan demi keselamatan dan kesejahteraan kita, demi keselamatan dan kesejahteraan orang lain juga. Sebagai anak-anak Tuhan yang meyakini perlindungan Allah, kita tidak membuat orang lain tersandung dengan iman kita dengan cara mendedahkan diri kita sendiri kepada bahaya. Barangkali kita beriman, tetapi sekiranya kita melanggar perintah daripada kerajaan, pihak kerajaan tidak akan bertanya sama ada kita ini orang beriman atau tidak. Jika mereka mendapati kita melanggar perintah, pasti hukuman akan menimpa. Nah, karena itu teman-teman, selamat berhari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan, nikmatilah kebersamaan dengan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati, sampai bertemu lagi di dalam waktu-waktu yang mendatang, di dalam kesempatan yang pasti Tuhan akan siapkan untuk kita. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena mengetahui bahwa perlindungan-Mu adalah sempurna. Terima kasih karena sampai saat ini kami masih bernyawa. Kami bersyukur karena Engkau memelihara kesehatan kami. Engkau juga menyediakan segala keperluan kami. Bapa di sorga, saya mau berdoa bagi teman-teman dimanapun mereka berada saat ini. Engkau memberkati, Engkau melindungi mereka, sehingga walau apapun yang kami hadapi, kami tetap meyakini perlindungan Allah yang sempurna untuk kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.